Assalamualaikum Sobat Football United, selamat pagi. Gue bikin video ini hari Selasa pagi. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Selamat beraktivitas. Yang bekerja, yang belajar, yang berusaha. Semoga semuanya lancar-lancar ya urusannya hari ini. Oke, kali ini gue akan ngobrol ringan terkait dengan kabar dari Fabrizio Romano dan juga kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Saudi terkait dengan kompetisi liganya juga ya. Nah, ada kaitannya dengan Kylian Mbappe. Tentu saja dari musim lalu Cristiano Ronaldo, dan musim ini di bursa transfer musim panas ini mereka sangat aktif sekali bergerak mendatangkan pemain-pemain bintang khususnya dari Eropa, bahkan dari klub-klub besar. Nah, dari Kylian Mbappe dulu, Fabrizio Romano dan juga dari Sky Sports, Kavi Sohekol mengabarkan kalau Al Hilal, klub Saudi ini menawarkan ke Paris Saint-Germain rekor transfer. Kabarnya 300 juta, luar biasa. Lalu juga rekor gaji untuk Kylian Mbappe, yang angkanya juga akan menjadi angka atau gaji tertinggi, mengalahkan Cristiano Ronaldo, mengalahkan Lionel Messi. Yang jelas ini akan menjadi rekor yang sangat fantastis. Bahkan Fabrizio Romano mengatakan nggak masalah walau kontraknya hanya 1 tahun, 1 musim. Buat Al Hilal nggak masalah. Yang penting kalau Kylian Mbappe setuju datang ke Saudi, buat mereka biaya transfer 300 juta ke PSG dan juga rekor gaji yang sangat tinggi sekali. Pihak dari PSG dikabarkan sudah mempersilahkan Al Hilal untuk melakukan pendekatan. Artinya mereka tidak keberatan untuk melepas Kylian Mbappe. Sekarang kunci ada di Kylian Mbappe. Apakah dia ingin ke Al Hilal atau dia ingin ke Real Madrid? Paris Saint-Germain sudah menegaskan, dikabarkan juga oleh Fabrizio Romano ya, tidak ada kemungkinan Kylian Mbappe untuk lepas secara gratisan. Kalau Mbappe menolak untuk memperpanjang kontrak dengan PSG, maka pilihannya musim panas ini di bursa transfer ini akan dilepas ya. Dilepas dengan biaya transfer. Nah, banyak yang mengatakan kalau Kylian Mbappe masih ingin untuk bermain di Eropa, impiannya untuk bermain di Real Madrid. Tapi kalau menurut gua melihat kemungkinan kalau Al Hilal ya akan menawarkan angka fantastis, gaji yang tinggi untuk Kylian Mbappe, rekor transfer juga untuk PSG. Mereka tidak masalah untuk hanya bermain semusim dan musim depan Mbappe bebas untuk meninggalkan klub. Menurut gue ini akan menjadi satu poin yang akan dipertimbangkan sih oleh banyak kubu, baik itu dari Real Madrid. Artinya mungkin ya mereka akan menunggu dulu ya. Lalu juga Kylian Mbappe pastinya mungkin ya bisa jadi dia akan menunda untuk bermain di Real Madrid, ditunda 1 musim ya. Dan juga PSG, Manchester United, ada kaitannya dengan Manchester United? Yes, karena PSG dikabarkan oleh Fabrizio Romano juga membuka peluang untuk tim-tim lain di Eropa. Dan dari sebuah sumber, gue lupa dari mana ya, dari The Telegraph atau Daily Mail, yang jelas Manchester United sebenarnya bersama dengan klub Eropa lainnya ini juga sudah menanyakan situasi ini ke PSG. Artinya mengintip kemungkinan apakah ada peluang untuk mendatangkan Kylian Mbappe ke Old Trafford, walaupun belum ada hal yang konkret seperti misalnya Al Hilal yang sudah terang-terangan menawarkan angka fantastis ya ke pihak dari Kylian Mbappe, gaji dan juga biaya transfer fee ke PSG. Manchester United belum se-advance itu. Manchester United di sisi lain dikabarkan oleh Fabrizio Romano belum ada pergerakan untuk Harry Kane ya. Bayern Munchen tetap menjadi favorit dalam hal ini. Banyak pihak meyakini kalau Harry Kane tidak ada masalah bermain di Bayern Munchen. Lalu juga Thomas Tuchel fans juga berat dari Harry Kane, artinya dia sangat ingin Harry Kane untuk berada di skemanya. Tapi di sisi lain Fabrizio Romano juga melihat atau mengabarkan Erik ten Hag sebenarnya dalam posisi yang sama. Hanya saja pihak manajemen Manchester United masih merasa kalau pihak dari Tottenham Hotspur tidak sulit ataupun sulit ya melepas ke Manchester United.
Nah, balik lagi ke Kylian Mbappe. Menurut gue secara ringan amatiran nampaknya kecil sekali peluang bagi Manchester United untuk bisa mengambil Kylian Mbappe atau ikut dalam perburuan ya, dalam persaingan mendatangkan Kylian Mbappe. Menurut gue it's almost impossible. Ini hampir tidak mungkin karena Kylian Mbappe mempertimbangkan Real Madrid. Ini sudah terjadi sebenarnya. Kalau mau dilihat ya, kabar ini kan sudah dari musim lalu sebenarnya. Dan musim ini sebelum tawaran dari Saudi datang, Kylian Mbappe nampaknya juga sangat yakin dia akan ke Real Madrid. Nah, sekarang dengan adanya tawaran baru dari klub Saudi dengan angka yang fantastis, menurut gua klub-klub lain di Eropa peluangnya kecil, termasuk dengan Manchester United. Dan Manchester United nampaknya juga akan mempersiapkan tawaran ke Rasmus Højlund kan. Nah, sekarang bagaimana tanggapan gua tentang pergerakan dari Saudi, klub-klub Saudi mendatangkan pemain-pemain top di Eropa? Menurut gue tidak ada yang salah di situ. Tidak ada aturan yang diterjang, tidak ada aturan yang dilanggar, tidak ada aturan yang tidak diikuti di sana. Mereka ingin membangun sesuatu ya di Saudi. Ada juga yang membandingkan mungkin apa yang dilakukan oleh China beberapa tahun yang lalu dengan juga membangun liganya, mendatangkan beberapa pemain bintang ya kan. Namun setelah beberapa musim, setelah beberapa tahun, kolaps. Sebentar sebelum lanjut, ngopi dulu. Masih dari Ada Apa Dengan Kopi? Bismillah. Bagaimana dengan Saudi? Gue melihat Saudi ada dua hal. Nomor satu, mungkin dia ingin membangun sesuatu kompetisi yang berujung dengan situasi nasional, sepak bola nasional. Misalnya, mereka bersiap melakukan bidding di Piala Dunia 2026. Itu bisa juga yang terjadi. Nomor dua, gue melihat gengsi kawasan. Di mana Uni Emirat Arab misalnya ya, sudah ada Manchester City ya kan, lalu juga bagaimana Fly Emirates yang sangat erat dengan Arsenal. Manchester City, Abu Dhabi baru saja menang treble. Lalu juga Qatar, Piala Dunianya. Saudi di kawasan yang sama merasa harus mengimbangi nih kedua negara yang memang jadi pesaing gengsi ya kan. Dengan kita bangun kompetisi dengan mendatangkan banyak pemain bintang. Dan mereka sangat bersungguh-sungguh. Mereka nggak masalah ya untuk membayar banyak uang. Dan sebenarnya dari berita-berita lain juga bukan hanya sepak bola, di golf misalnya mereka juga mendatangkan Tiger Woods dengan angka yang fantastis contohnya. Di sini gue melihat memang mereka mereka ingin menaikkan gengsi gitu ya di kawasan. Dan bukan tidak mungkin juga gengsi ini dinaikkan dengan melihat ada sesuatu nih yang mereka ingin cari. Bisa jadi Piala Dunia itu tadi. Ataupun ya mereka ingin membangun sesuatu sepak bola nasional, kompetisi nasional dengan menarik pemain bintang yang tentu saja juga nanti akan menyedot mungkin ya investasi-investasi lainnya yang akan terjadi di negara tersebut. Itu bisa saja terjadi. Tapi yang jelas gue melihat tidak ada yang salah di sana, tidak ada aturan yang mereka terabas begitu ya, dan ini sah-sah saja. Apakah suatu saat akan kolaps? Gue tidak melihat suatu saat akan kolaps, tapi gue melihat justru apakah terus akan berkembang begitu ya menjadi sebuah kompetisi yang menyaingi kompetisi Eropa. Gue tidak melihat ada arah ke sana secara ringan amatiran, tapi bisa menjadi sebuah alternatif. Misalnya mungkin akan ada atau akan lebih sering pertandingan-pertandingan yang kelasnya mungkin persahabatan, uji coba, tour mungkin ya, yang akan terjadi di negara kawasan tersebut. Di Saudi itu bisa saja terjadi. Lalu juga bagaimana mereka mungkin akan lebih pede nih untuk melakukan bidding, bukan hanya terkait dengan Piala Dunia, tapi mungkin Piala Asia ataupun juga kompetisi klub dunia, atau mungkin juga final-final Liga Champions, Liga Eropa mungkin ya bisa jadi menurut gue akan ke sana. Tapi ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Dan di sisi lain gue juga melihat ada sesuatu yang dalam tanda kutip menguntungkan bagi klub-klub Eropa, terutama bagi klub-klub yang
sedang berusaha untuk menjual pemainnya. Gue nggak mau memilih kata membuang ya. Gue lebih memilih untuk menjual pemainnya. Banyak klub kan agak kesulitan ini ya dalam menjual beberapa pemainnya karena mungkin ingin mendapatkan harga yang tinggi, gaji pemain juga bagi sang individu pemain sendiri juga ingin supaya tetap berada di angka yang bagus. Dan kalau ini terjadi di Eropa, pilihannya tidak banyak. Tapi dengan adanya Saudi, ini bisa menjadi opsi lainnya. Dan banyak klub menurut gue juga mengambil dalam tanda kutip keuntungan dari situasi ini. Walaupun Manchester United ya, Alex Telles angkanya tidak sebombastis pemain-pemain lainnya, tapi mungkin valuasinya dari Alex Telles memang berada di situ tuh bisa jadi sih menurut gue. But balik lagi soal masalah Kylian Mbappe, kalau seandainya ini betul-betul terjadi, ya ini akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat super luar biasa sih, dimana biaya transfer sangat tinggi sekali, gaji pun juga tinggi sekali. Apakah ini akan dalam tanda kutip merusak atau seperti gue secara ringan amatiran tidak melihat seperti itu sih. Ya memang mereka mampu untuk melakukannya dan mungkin pihak-pihak lainnya pun juga menyetujuinya ya. Jadi menurut gue ya. Tapi kan ada juga hal-hal yang Mbappe tidak akan dapat. Artinya mungkin sisi kompetitif di Eropa ya. Lalu juga bagaimana kultur sepak bola Eropa yang tentu saja tidak akan dia dapatkan di Saudi. Hal-hal demikian sih dan menurut gue ini kan seperti plus dan minus saja. Sehingga gue tidak melihat kalau apa yang dilakukan oleh Saudi ya, klub-klub Saudi ini dalam tanda kutip merusak sepak bola. Menurut gue secara ringan amatiran, gue nggak tahu kalau seandainya kan ada pendapat lain ya sah-sah saja sih menurut gue, karena kan ada banyak teori, ada banyak pendapat juga terkait dengan apa yang dilakukan oleh Saudi terkait dengan sepak bola khususnya di Eropa. Amerika Serikat menurut gue juga ya, tapi mereka punya sistem yang berbeda ya, artinya mereka kan baru saja menarik Lionel Messi ke sana, tapi apa yang dilakukan Saudi menurut gue, dan mereka melakukannya dengan jangka waktu cukup singkat kan di bursa transfer ini, dan mereka juga melakukannya dengan sangat-sangat agresif. Jadi menurut gue ini sesuatu juga yang cukup menarik untuk disaksikan. Apakah mereka juga akan konsisten melakukan hal ini mungkin di bursa transfer musim dingin dan juga tahun depan, ini juga menarik untuk diikuti. Kurang lebih demikian ngobrol ringan pagi ini. Bagaimana Mursobat Football United ya terkait dengan Kylian Mbappe, rekor transfer yang luar biasa ini. Manchester United menurut gue tidak ada peluang di sana. Bagaimana Mursobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.